الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده الصالحين بكرامات هي من جملة معجزات أنبيائه المرسلين الدالة على صحة دينه المبين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين الذي آتاه الله من المعجزات وحده أكثر مما آتى به جميع الأنبياء والمرسلين، وأكرم أولياء أمته بكرامات أوفر مما أكرم به جميع الأولياء السابقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan juga yang ulun muliakan para habaib, para hababah, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan ketua panitia haul Ibu Syarifah Badrun dan putra beliau Al-Habib Ja'far, yaitu Al-Habib Saifuddin Al-Qadiri, dan juga yang ulun hormati Bapak Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, juga Wakil Wali Kota Banjarbaru Bapak Wartono, Bapak Kapolres Banjarbaru, Bapak Komandan Kodim, Bapak Camat Cempaka, para lurah sekecamatan Cempaka, jiran dan tetangga Ibu Syarifah Badrun, para tokoh dan tetuha masyarakat, panitia pelaksana dan seluruh dewan para penyumbang, seluruh relawan, seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Sungai Tiung khususnya dan Cempaka pada umumnya. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dapatlah kita berhadir di pagi hari yang berbahagia ini untuk kita bersama-sama memperingati haul daripada kekasih-kekasih Allah. Yang pertama adalah haul daripada Syarifah Badrun binti Habib Yusuf Al-Qadiri Al-Hasani, dan juga putra beliau Al-Habib Ja'far bin Sulaiman Baharun, yang mana para hadirin Al-Habib Ja'far dan ibunda beliau Syarifah Badrun, sebagaimana sudah kita ketahui dengan maklum bahwa beliau adalah seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan banyaknya keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Ini adalah, dengan kata lain, inilah yang dikatakan dengan karamah, dengan karamat atau keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Dan mengenai Syarifah Badrun, mengenai Al-Habib Ja'far, semua orang sudah mengetahuinya betapa banyak karamah yang beliau punyai,
baik Syarifah Badrun ataupun putra beliau Al-Habib Ja'far. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapat keberkahan dari acara yang insya Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat kepada kita sekalian. Dan kita para hadirin sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengakui bahwasanya karamat itu ada. Karamat itu ada. Allah berikan karamat ini kepada orang-orang yang dicintainya. Syekh Ibrahim Al-Laqani beliau berkata, wa asbitan lil awliya karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Isbatkan olehmu, tetapkan olehmu, i'tiqadkan olehmu, ya wa asbitan lil awliya karamah. Bagi orang wali-wali itu ada punya karamat. Wa man nafaha, siapa saja yang menafikan karamat, siapa saja yang tidak percaya dengan karamat, pambidan karamah, maka perkataannya itu buang jauh-jauh. Jangan kita ikuti, jangan kita peduli akan orang-orang yang tidak percaya dengan karamat. Orang yang tidak percaya dengan karamat. Para hadirin, cobalah kalau kita membaca berita di HP kan. Jadi ini kan berita ada lagi kan di koran. Koran sudah ada lagi sudah. Majalah Tempo sudah ada lagi. Zaman sudah berubah. Di kita sudah kadang-kadang kita melihat di BABK berita-berita toh. Itu kadang-kadang ada yang BABK itu memuat cerita-cerita mengenai para ulama, para habaib dan karamah-karamah daripada mereka itu. Nah, setelah nanti selesai kita membaca artikel itu, maka nanti coba boleh dilihat di terakhirnya, di komentarnya, maka banyak orang yang senang, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak senang, orang yang tidak percaya, ya kan? Baru kemarin belum membaca juga berita, ada orang yang tidak percaya dengan karamat. Mereka mengatakan bahwa itu adalah cerita bohong, bahwa itu adalah cerita yang diada-ada. Na'udzubillah. Makanya para hadirin, hati-hati di dalam kita mencari ilmu. Kata Imam Malik dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kata Sufyan bin Uyainah, kata Sidin, hadal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita cari ini kita mencari ilmu ini sama kita mencari agama, ya kan? Fanzuru, maka pandang olehmu, pikirkan olehmu, teliti olehmu, ya kan? Selidiki olehmu, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil ilmu. Karena kalau kita mengambil ilmu berarti kita mengambil agama. Kalau kita salah mencari ilmu berarti kita salah mencari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita bertanya kepada orang yang pintar, bertanya orang yang benar-benar alim, apakah orang itu baik atau tidak, ya kan? Perlu, itu sangat penting. Beda kita kalau nukar barang, nukar intan, amunnya salah paling rugi duit. Tetapi kalau ilmu yang salah, maka neraka jahanamlah resikonya, ya kan? Padahal para hadirin mengenai karamah ini itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran dan juga banyak diceritakan di dalam hadis. Apalagi kita ketika kita bertasmiyah membaca innallaha astawa, ujar ayatan, kullama dakhala 'alayya Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Saya pernah tasmiyah ya kan? Kullama dakhala 'alaiha, manakala Nabi Zakaria masuk kepada Siti Maryam, wajada 'indaha rizqa, didapati oleh Nabi Zakaria
yang mana Siti Maryam ini berada di dalam mihrab dan mihrabnya dikunci oleh Siti Nabi Zakaria dan pintunya juga di atas. Kalau kita mau masuk ke atas itu harus pakai tangga, dan setelah Siti keluar tangganya juga dilepas, kuncinya diambil. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Siti Maryam beribadat, Nabi Zakaria mendapati di dalam mihrabnya Siti Maryam banyak terdapat buah-buahan yang Nabi Zakaria tidak menaruhnya di dalam mihrab. Ada buah? Ya kan? Karena dia kan sekalinya kata Nabi Zakaria, "Anna laki hada?" Hai Maryam, dari mana ini datangnya buah ini? Kemarin aku tidak menaruh ini buah di sini. Dan lagi buahnya itu aneh, buah yang bukan musimnya ada di waktu itu. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini langsung dari Allah yang mendatangkan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah ini Siti Maryam ini, beliau bukan seorang nabi, karena nabi kada mau beginian. Beginian kada mau. Amun ada yang mengaku beginian nabi itu ya karena dia edan kemarinnya. Kan dulu ada semalam tuh ngaku-ngaku nabi karena dia edan benar gitu. Ya kan? Coba daripada kurang punggul ya kebanyakan aja yang ngumumati. Ya kan? Nah itu adalah karamat yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam ada punya anak yang orangnya yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Allah Isa. Di zaman Bahari ada perempuan yang solehah yang bernama Siti Maryam dan punya anak yang sangat luar biasa, namanya Nabi Allah Isa. Di Cempaka pun ada para hadirin. Ya kan? Namanya Syarifah Badrun, punya anak orang yang luar biasa juga, ngaran Sidin Al-Habib Ja'far. Siapa yang tidak tahu dengan Habib Ja'far? Siapa yang tidak tahu dengan Syarifah Badrun? Orang yang banyak mempunyai keistimewaan. Hari semalamnya tuh dulu di pasar, ya kan, pakai kesahan, ya kan, orang dikit pakai kesahan Syarifah Badrun. Dari artinya Ibu Syarifah Badrun, ya kan, situ rancak kabar tabur apa? Kadang-kadang Sidin minta baras kadang-kadang baras itu dimakan Sidin. Ada yang ucap, wah makan baras ini sakit parut artinya mau behera katanya. Sekalinya kurang lang ucap itu beberapa hari sakit parut dan mau behera. Ya kan? Coba, ya kan? Anyar apalagi nempelin Sidin katanya, baru ada kesahnya lagi sudah, maka mautlah mereka ini, ya kan? Paksa jangan lajui, minta ampun, limpahnya minta ampun di bawah baju. Ibu Ipah minta ampun, katanya ulun semalam ditiup-tiup bacaan di kadak langsung pada kata anak lagi kulit anak leheran. Nah itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Syarifah Badrun. Dan itu hampir setiap hari orang menamuni itu keanehan yang ada di Syarifah Badrun. Begitu juga anak Sidin Al-Habib Ja'far, orang langsung yang bercerita lawan mulut. Sidin itu lagi mengamasan, aku bahari artinya. Aku bahari mengamasan, ya kan? Aku bahari mengamasan kalau ada mengamasan lah. Ya hanya mendulang bukan bertakun. Ya. Aku mengamasan. Begitu aku membuka toko, hanya sedikit palang toko dibuka, sekalinya Ja'far datang, maka cerita tagihan. Situnya katanya tagihan lagi. Nah, kemudian dari sini nak bercerita waduh, ini ceritanya lagi hari semalamnya aja nih, cerita lagi panas-panas nih, ya kan? Minta aku lari duit 5.000 katanya, 5.000. Kadang-kadang itu yang di dompet sih. Jadi jangan bercerita, kalau ada lagi ada sih. Sekali dibuka dasar ada 20.000. Dan ini 20.000-nya aku sih cadar bukan beras. Ya Pak, ya Allah artinya. Hebat dibaliakan, hebat artinya bukan beras. Cuma aku yakin ini wali bin aulia
inilah orang yang diistimewakan Allah. Akhirnya aku berikan duit 20.000 lang buat aku beli berasnya. Terus selesai, si dia berjalan. Belum tadi selesai, aku sih membuka toko. Datang orang tamu, minta carikan zamrud. Ya kan? Tolong nanti dicari apa aku jamrudnya kayak gini. Akhirnya aku toko itu aku buka separuhnya dia. Separuh, dia itu aku carikan di pasar. Dia itu ada jamrud. Orang itu menaruh harga 75.000 dulu lah. Ya kan? Aku anggap lawan memesan ini 300. Begitu dia melihat jamrud itu ketawat rupiah pun ada, langsung dibayarinya 300. Ada kalau di sini nomor alamat kayak itu nyaman kan luar duitnya berapa kan? Ya kan? Subhanallah hatinya. Baru toko itu dibuka sepenuhnya sudah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para hadirin, kekasih Allah. Makanya para hadirin, kenapa? Karena mereka itu kadang mau berbuat kemaksiatan dengan Allah. Mereka itu orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin, ya kan? Al-Habib Saleh Tanggul pernah ditanya orang, yang mana Habib Saleh Tanggul ini terkenal wali, terkenal dengan doa sirri yang sangat mustajab. Ditanya orang, ya Habib Saleh, apa sebabnya doa diam ini selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa diam ini terkenal dengan lebih cepat daripada petir menyantar. Terus apa jawabnya Habib Saleh? Habib Saleh menjawab dengan ringan jawabannya, tapi sangat luar biasa. Kata Habib Saleh, ya kan, apa alasan aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa salahku dengan Allah? Ya kan? Kesalahanku apa? Ya kan? Sehingga Allah tidak mengabulkan permintaanku. Berarti orang itu adalah orang yang tidak berani sekali-kali berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang seperti itu, apapun yang dipintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kam min ash'ath awwar dzikrim ghair la yuqbahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ya kan? Kam min ash'ath, kata Nabi, berapa banyak orang itu yang penampilannya itu ash'ath, ya kan, osan asli, ada keren lalu ada kerennya lalu. Habib Ja'far keren lah. Kalau ada kerennya lalu, orang ada tahu saya kalau ya kan, menganggap orang hebat. Kamin ash'as, berapa banyak orang yang penampilannya itu tidak keren lalu, ya kan? Akbar, lagi badannya pun berdebu, ya kan? Mungkin mandi 1000 sekali aja, mungkin juga kan bapak jual kan mandi kan bapak jual, ada wajib pada sunat juga. Zikrim lain punya baju cuma dua aja. Tetapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia meminta kepada Allah, la abarrahu, niscaya Tuhan langsung mengabulkannya. Nah, itulah para hadirin, ya Pak, daripada ya Pak kekasih Allah yang ya Pak orang itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mudah-mudahan kita yang hadir ini, laki-lakinya kah, babiniannya kah, para pejabatnya kah, insya Allah semua akan mendapatkan keberkahan daripada ini acara. Karena kita sini menghormati, membesarkan orang-orang yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dan mudah-mudahan juga kita beracaraan pada hari ini yang sangat penting, itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada mereka, mendapatkan syafaat mereka itu. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum, aku ini sangat senang kepada orang-orang yang saleh. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakannya, padahal siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, ya kan? Pada agama Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i lah, wa indi siyabun law yuba'u jami'uha bipalsin lakanal palsu minhunna aktsara. Aku ini, kata Imam Syafi'i, ada punya beberapa baju, law yuba'u jami'uha,
seandainya baju-bajuku ini kujual semuanya, dipalsin, ya berapa hari sejampal apa sudah? Seandainya baju semua yang kumiliki ini kujual dengan harga sejampal, apa bahasa Indonesia ini sejampal lah? Cacumil lah? Seandainya seluruh bajuku yang kumiliki kujual dengan sejampal artinya paling rendah harganya, lakanal palsu minhunna aktsara, niscaya sejampal itu pun masih kemahalan daripada Imam Syafi'i itu penampilannya biasa benar. Ya kan? Biasa benar. Sejampal itu pun kata Imam Syafi'i masih kemahalan lagi. Dan bukan hanya satu baju, seluruh baju buku jual dengan harga sejampal itu masih kemahalan lagi. Tapi wafihin nafsun law yuqasu bi ba'dihha, ya kan? Jami'un nasikanat nuqusul nasikanat ajalla wa akbar. Tetapi jika jangan memandang kata Imam Syafi'i bajunya yang murah ini, yang kusut ini, tapi pandanglah orang yang dibungkus oleh baju ini. Kan tahu kata Imam Syafi'i, seandainya otak orang seluruh dunia berkumpul tandingi dengan otakku ini, maka seluruh dunia tidak akan mampu melawan otakku ini daripada cerdasnya aku ini, kata Imam Syafi'i. Tapi walaupun Imam Syafi'i begitu orangnya sangat luar biasa, sangat alim, ya kan, sangat alim. Kemudian tapi sih berkata, uhibbus shalihin wa lastu minhu. Aku sangat mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Walaupun walastu aku uhibbus shalihin wa lastu minhu. Aku ini bukan orang soleh, tetapi aku sangat mencintai orang-orang soleh, ya kan? Kenapa? La'alli an anala bihim syafaah. Inilah yang aku cari Imam Syafi'i. Barangkalinya aku nanti mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Makanya para hadirin, ya kan? Imam Syafi'i ini orang yang sangat luar biasa, ya kan? Kehebatan Imam Syafi'i ini, Pak. Imam Maliki dia mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i kan mengajar di masjid, Imam Malik guru sidin ikut mendengarkan dari jauh, melihat pelajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berkata, ya kan, man arada ilman nabis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa orang yang pengen mendapatkan ilmu yang sangat indah, fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Lazimi olehmu harus belajar dengan Muhammad bin Idris. Itu ditulis di tawin masjid. Bahari masih ada tulisan itu lagi kan? Masih ada di Masjid Nabawi tulisan Imam Malik, man arada ilman nabis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Kemudian setelah selesai daripada pengajaran, Imam Syafi'i pun keluar. Kemudian mata sidin tertuju ke dinding, ada yang melihat tulisan man arada ilman nabis fa alaihi bi Muhammad bin Idris, dan beliau kenal betul bahwa itu tulisan adalah tulisan guru yang sangat beliau cintai, yaitu Imam Malik. Kemudian apakah Imam Syafi'i bangga dengan tulisan itu? Tidak, tetapi menyambung di bawah tulisan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kaifa la yakunu kadzalik wa huwa tilmizuka ya Malik. Bagaimana aku tidak hebat wahai Imam Malik? Gurunya siapa dulu dong gurunya? Ya kan? Pian gurunya. Nah, ini orang-orang hebat. Nah, walaupun Imam Syafi'i itu sangat luar biasa, tetapi kata Imam Syafi'i, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Makanya, di zaman Imam Syafi'i itu sering berziarah mendatangi Sayyidah Nabi, cucu buyut intahan, cicit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap kali Imam Syafi'i mengajar ke masjid, beliau harus singgah dulu di rumahnya Sayyidah Nabi. Begitu juga ketika beliau pulang pun beliau singgah ke rumah Sayyidah Nafisah, minta doakan dengan Sayyidah Nafisah, mendengar nasihat-nasihatnya Sayyidah Nafisah. Ini Sayyidah Nafisah Abah Sidin Abdul Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan cucu, Zaid buyut
Sayyidah Nafisah apa? Cicit itu Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i daripada Sidin sangat mencintai Sayyidah Nafisah, ya kan? Setiap kali Sidin garing, setiap kali Sidin sakit, Sidin ada perlu berobat, dikirim Sidin, murid Sidin, tolong datangi akan Sayyidah Nafisah. Padahal kan Sayyidah Nafisah, aku Muhammad bin Idris tolong didoakan, aku lagi sakit. Itu ditunggu datang utusan. Apa sudahkah? Ikam sampaikan? Sudah. Maukah Sayyidah Nafisah mendoakan? Nggih, mau. Didoakannya ke aku, didoakan sudah. Langsung sembuh kali Imam Syafi'i. Ya, setiap kali Sidin sakit. Ya, tapi yang terakhir Sidin sakit, ya akan mengirim pulang murid untuk mendatangi Sayyidah Nafisah. Ya kan? Kemudian Sayyidah Nafisah mendoakan dulu, Bang. Cuma doanya lain. Sudah kami sampaikan Sayyidah Nafisah, aku dari minta doakan, sudah didoakan Sidin, doakan apa namanya? Matta'ahullahu an-nazar ila wajhillahil karim. Di sini bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada Muhammad bin Idris untuk bisa melihat wajhullahil karim. Dah sampai dia kan didoakan meninggal lama tidaknya apa sudah tahu sih. Maka dari kami itu Imam Syafi'i bersiap diri sih karena sudah tahu diberi kabar oleh Sayyidah Nafisah. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat, kalau aku meninggal tolong jenazahku ini supaya disembahyangkan, disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Akhirnya jenazah Imam Syafi'i akan dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah untuk Sayyidah Nafisah menyolatkan jenazahnya Imam Syafi'i. Maka diceritakan setelah orang pun ikut menyembahyangkan jenazah Imam Syafi'i, ada suara yang tidak ada orangnya, semua yang hadir yang menyolatkan jenazahnya Muhammad bin Idris semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosanya Imam Syafi'i diampuni itu semua berkat Sayyidah Nafisah. Nah, ini Sayyidah Nafisah, seorang juriatnya Rasulullah, seorang perempuan. Sekarang kita pun mengawali juriatnya Rasulullah, seorang perempuan, yaitu Syarifah Badrun, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah, dan sini untung banget di sini, ya kan? Ada juga kata-katanya tadi diucapkan terima kasih kepada jiran tetangga yang membantu dalam acara hari ini. Para hadirin, bukannya kita yang berterima kasih kepada jiran yang berterima kasih karena adanya Syarifah Badrun. Ya kan, dengan berkat Sidin, ya kan, alhamdulillah kita insya Allah mendapatkan rahmat ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada salah kata ayat Sa'id bin Musayyib, innallaha la yahfazu birrajuli salih, bahwasanya Allah sungguh dia akan menjaga, dia akan memelihara birrajuli salih, dengan seseorang yang salih, waladahu akan anaknya, wa walada waladihi dan turunan-turunannya, apalagi wa qaryatahu dan kampung ini untung besar, ada orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaryatahu wa tuwairat allati haula, bukan hanya kampung, apalagi rumah-rumah yang di sekitar, ya kan, orang soleh, ya kan. Jadi ya kan, bukannya kita yang sangat berterima kasih kepada Syarifah Badrun, ya kan. Nah, mudah-mudahan kita di sini, ya kan, di sini mendapat rahmat, mendapat pandangan, mendapat nawar, dan mendapat, ya kan, nazar juga dari Syarifah atau Habib yang kita hauli hari ini. Makanya kita hari ini datang ini ke tempat ini sebagai tanda kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita datang di sini, kita bacaan baik Al-Quran, baik dari baca sholawat, karena tahmid, semuanya itu para hadirin akan kita hadiahkan khusus kepada orang yang kita hauli, yaitu Syarifah Badrun dan Al-Habib Ja'far Al-Radri. Beliau, dan ketahuilah olehmu, apapun yang kita baca, kebaikan, baik itu Quran, baik sholawat, baik itu doa, baik sedekah, baik makanan, semua yang ada pahalanya, dan kita hadiahkan kepada orang yang kita hauli, maka bacaan hadiah atau
atau semua yang kita baca akan sampai kepada orang yang kita hadiah. Ini penting juga nih, ya kan? Ya itu deh, coba deh dibukakan di kita deh. Banyak orang yang tidak percaya bahwa pahala itu tidak sampai dengan orang yang kita hadiah. Ada sampai, yang dia akan sampai itu kan sebuah bacaan ya. Ya kan? Pak, bacaan cuma sampai. Ada yang tidak percaya, silahkan situ. Mau hendak bukti, mati dulu kita buktikan. Kita mengirimi. Ya kan? Ujar Habib Ahmad bin Hasan Attas. Habib Ahmad bin Hasan Attas. Orang sini sekarang sibuk, ya kan, daur membicarakan apakah bacaan itu sampai kepada mayit atau tidak. Ada ulama mengatakan sampai, ada ulama mengatakan tidak sampai. Kata Habib Ahmad bin Hasan pun aku tuh mudah mendapat hal itu. Aku mengatakan apa? Sampai bacaan itu. Buktinya apa? Buktinya aku melihat langsung itu. Aku melihat sendiri bahwa bacaan itu sampai ke kubur. Makanya ada cerita kayak cerita. Kalau bangsa kita, ya kan, mudah-mudahan kepanasan kita hari ini menjadi kenaungan nanti di hari ya kan. Nah, kata ada diceritakan haka ba'du ahli ilm, ada berkisah orang-orang alim bahari. Berkisah. Kenapa? Anna rajulan, ada seorang laki-laki, ra'a fil naum, dia melihat di dalam mimpinya, waktu bermimpi melihat, dia mimpi itu Allah mau percaya, silakan, ada percaya, silakan, ya kan? Bahwasanya ada seorang laki-laki, orang alim itu bercerita, sewaktu tidur dia bermimpi. Kenapa? Ahlal kubur qad kharaju min ba'dil maqabir ila zahiril maqbarah. Ada bermimpi orang ahli kubur ini keluaran dari sebahagian kubur, keluaran wujud, ya kan? Keluar. Sekalinya faidan bihi, sekalinya orang yang di dalam kubur yang keluar dan keluar itu bisa keluar ke atas lalu yaltaqituna syai'an la yadri ma huwa. Ya kan, dia ini saling berebutan pada-padanya mengambil itu. Nah, kenapa lah? La yadri, ini ada tahu apa yang diambilnya itu. Cuma berabut. Mau dengan berabut nasi bungkus kan modelnya tak? Coba berabut saja. Mulai berabut ya, mau akan bisa makan banyak. Bukannya akan bisa makan itu berkahnya itu. Berkahnya itu cuma 3-4 bungkus yang ambil. Kalau ambil berkah itu kalau di Jawa ternyata awalnya asal tidak kayak gitu, dari keberkahan itu ya Pak. Belajar kenapa di 2-3 bungkus ya? Karena ini berkah dari Allah. Aku itu dengan keberkahan dari Allah itu selalu haus dengan keberkahan dari Allah. Orang pintar, kalau Jawa nih, orang pintar, kalau Jawa nih, yang sakit orang bunga. Orang pintar pun kayak apa aja tuh orang pintar. Ini orang pintar kayak mana? Raja, dia raja bukan sih, kan di sini apa? Kan di telinga kan? Kan di telinga, ada telinga seperti minta lukisakan lawan pelukis. Nah itu lukisan saya seadanya. Sekalinya sampai tutup dijulung serahkan, sekalinya gambar raja ada baterainya. Raja bangsa. Akhirnya si pelukisnya dibunuh aja. Ya kan penghinaan banget ya. Dia orang pelukis yang lainnya. Lukis enggak? Ya, dia pelukis yang kedua, namun dilukis seadanya, mati itu tadi. Sudah ada pertama terima kayak Pak lukisnya, diulahakannya telinga raja. Jadi berapa nih? Jadi 2, padahal raja ada telinga. Sekali selesai, diserahkan hasil lukisan, Imam melihat raja abang sekali. Punya kali telinga diulahakan ya. Jadi ada. Akhirnya dibunuh raja 2. Nah, ya kan? Seadanya dibunuh raja. Ya ada dibunuh raja 2. Nah, ketiga ulang. Lukis saja. Yang lainnya seadanya mati. Diulang-ulang mati 2. Dia cara lukisnya. Nah, hasilnya. Nah, jadi selesai. Nah, dengan kamu sudah bisa kenapa? Kehereng lukis gitu nah. Ya kan? Itu berarti orang cerdas, pintar. Orang pintarnya amat banget.
Akhirnya Abu Nawas bilang, maka lu kadang bawa intan, Abu Nawas mati katanya. Nanti Abu Nawas siap nih caranya Allah. Ya kan, tapi memperpanjang umur, bahwa dia menyalon yang berpikir waktu menyalon dia. Penyalon Abu Nawas timbul, jalannya dia mati dari Abu Nawas hari ini. Nyata dia kadang bawa intan, sekali timbul betang pokok. Jadi jalannya kan apa aja? Lakinya. Mau lah ayam ini ditalung gitu aja dia. Kamu nggak lakinya, nah itu orang cerdas ya itu. Yudrikul zaki binadharin wahid ma la yudrikul ghami bi alfi syahid. Orang pintar dilajari sekali aja bisa, orang umur 1000 mungkin bisa, itu ada pahamnya lagi. Ya mudah-mudahan anak kita di sini, dilihat kita di sini dengan berkat syarikat Badrun, berkat kami Jabar kita diberikan, ya kan, yaitu dari anak zuriat yang pintar yang soleh, ya kan. Nah, jadi seperti setelah kata dulu kita, ya pak, dulu kita paling itu nggak boleh ya. Jadi itu, aku pada tahu apa yang diambil, yang direbutkan oleh orang-orang tadi. Ya kan, kayak aja bu, maka si laki-laki itu pun heran. Sekalinya, summa ra'aitu rajulan jalisan. Kemudian aku ada pulang melihat seorang laki-laki jalisan. Si laki-laki ini duduk dengan santainya. Yang lain semua pada berebutan, tapi si hukumnya aneh. Santai aja kan, sambil makan kentol aja kan. Duduk seorang ya kan, la yaltaqitu ma'ahum. Dia tidak ikut berebutan dengan orang-orang yang lain. Nah, pada nautu minhum, maka aku pun, kata si laki-laki itu, aku dekati itu orang yang duduk. Ya kan? Wa sa'altu man ladzi yaltaqitu haula. Kemudian aku bertanya kepada si laki-laki ini, wahai laki-laki, ya kan? Wahai laki-laki, apa yang direbutkan oleh orang-orang yang itu tuh, yang tangannya itu, ya kan? Seperti ada yang diambil, ya kan? Mengambil apa mereka itu? Kemudian kata si laki-laki yang duduk tadi, ya kan? Yaltaqituha ulai ma ahdahul muslimun minal qiraati wad du'ai, ya kan, yang mereka rebutkan itu adalah, ya kan, mereka itu merebutkan apa-apa yang dihadiahkan oleh orang yang hidup, ya kan, daripada baca Al-Quran, daripada sedekah, daripada doa. Ya cak orang kita tak di kampung cagar siapa doanya jar, cagar arwah namanya, cagar arwah jamak, dan memang orang-orang semuanya pada berebutan, pada kegampangan lah, berebutan pada mengambil sesuatu yang kita hadiahkan. Kemudian kata si laki-laki, falimana taltaqitu anta ma'hum, tapi kenapa engkau hai laki-laki tidak ikut berebut? Ya kan, yang lain pada berebut tapi ikan duduk santai. Sekali dia menjawab, li anni ghaniyun an zalik. Oh, aku tidak perlu berebut-rebutan. Kalau ada perlu berebutan nasi bungkus, aku sudah sebelum kasih dimakan sudah. Ya kan? Aku ada perlu. Ya kan? Ada perlu. Kenapa? Falima li ayyi syai'in la taltaqit. Tapi kenapa ikam kada mau berebutan? Kenapa? Li'anna al-khatmah, karena ada khatam Quran, ya kan? Qara'aha wa ahdahu walali wa ahdahu ila qabri. Kenapa? Karena aku ada punya anak, jadi dia bilang, bro, anakku ini dia setiap harinya membaca Quran sehatam dan dihadiahkannya untukku, ya kan? Yabiul jallabiyah bisuqil fulani, gawian anakku ini dia berjualan jalabiyah. Jalabiyah misalnya bahasa Arab soalnya masih ada kan jalabiyah, orang jual jalabiyah itu. Hah? Yabiul jallabiyah bisuqil fulani, dia si anakku ini dia setiap
Jalabiyah. Ya. Jalabiyah doang. Cari di warung 40 tuh. Bawa asap lah. Di bawah asap tuh ada nggak tak? Berarti ada ke situ ya. Jalabiyah lah. Kain terjun. Ya. Tujuan jalabiyah. Fisuqil fulani. Berjualan di pasar tempatan asap. Berjualan di bawah asap. Pas kain kos tuh, maka aku pun terbangun. Terbangun. Ya kan, limbahnya terbangun. Ya kan, fazahabtu ila suq kama kata. Maka aku pun pergi menceknya. Nyelengkap semalam yang alamatnya pada hakat dari sini. Jadi ngomong. Dan sekalinya ada di bawah asap jengkol. Faidan syabut. Sekalinya di situ di bawah asap itu ada seorang pemuda, ya kan? Yuharriku syafate. Dia menggerak-gerakkan dua bibirnya. Ya kan? Dan dikata ada aku melihat seorang pemuda sekalinya muntungnya ini kurimit. Apa bahasa Indonesianya kurimit? Hah? Oh, komat kamit ya, Bim. Komat kamit. Dia obatnya oleh orang Banjar, kenapa kurimit? Padahal komat apa deh? Komat kamit sakanya kurimit. Ya kan? Sakanya. Nah, lalu aku paraki gitu. Limpah aku paraki, ya kan? Jasmin, ya kan? Bi ayyi syai'in tuharriku syafataika. Anak muda, ikam pina komat kamil itu ikam nak pandang dibaca. Jadi ujar anak tadi, qara'tul Qur'an wa uhdihi ila qabri walidi. Aku membaca Quran dan hadiahnya aku, ya kan? Aku sampaikan, aku hadiahkan kepada kuitanku di kubur. Ya kan? Pakai postu, maka ya kan? Itu sekalinya kayak itu sudah. Nah, itu untungnya orang ada bisa anak deh. Itu untungnya orang bisa. Nah, ada yang mengirimi kita di kubur. Amunnya kada bisa anak pak, kayak behimat kayak bacaan. Atau bisa anak, tapi bina tipis harapan mengirimi. Kita aja behimat di kubur kada tidak pangan kubur. Ya kan? Ma'ra'aitu manzaran abzaq min al-qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling serem daripada kubur. Ada gampangan kubur, dia mati lampu aja. Kita dalam kamar, padahal kamar 4x4. Mati lampu, kata busak-busak lah ya. Kenapa pulang dia busak-busak misalnya? Hah? Kenapa? Tak busak-busak kita sudah kubur. Kadang-kadang, tak tahu lagi dalam kamarnya, kadang-kadang bini deh dari jajaknya kali bini tidak apa-apa. Ini jajak ini, ya kan? Ibu, masya Allah, ya kan? Apalagi ini di dalam kubur. Nah, apa yang kita siapkan? Mudah-mudahan kita, ya kan? Mudah-mudahan yang hari ini kita gawe menjadi amal kita, menjadi penerang kita di dalam kubur. Awal manzil min manazilil akhirah fa inna jami'u amunnya selamat di kubur. Pama ba'dahu aisar. Maka melintahnya kubur ini insyaallah akan mudah. Tapi fa'ilam yanju amunnya ada selamat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kan kita nih mahadiahi syarifah badr yang ada di dalam kubur kita ada. Kita pun ada kita sewaktu nanti kita berada di kubur ada orang yang mahadiahi. Tapi maksud kita ya yang terima mahar murahnya kadang-kadang ada keingatan lagi. Kadang-kadang ada keingatan lagi kita ini jangan. Ya kan? Wah, baik kayak ini sudah sering banyak isi amal sudah. Jika pun orang mahadiah ada kita mahadiah. Makanya hidup ini ayo dan bulu hayat tak qabla mautina, tak bulu hidup sebelum mati. Apalagi kita ini hidupnya sudah Allah Akbar. Enjoyin apa sudah? Enjoyin time. Ya kan? Umur umatku jadi baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 dan 70. Kita sini sudah para partner. Kita sudah ini tahu bahwa kacang itu sudah ada zaman lagi.
ma baina 60 wa 70 barang di antara 60 lawan 70 nya lebih 50. Ibadah lagi. Endurit napa juga amal dibawa ke kubur. Maka mau ada mau pasti masuk dalam kubur ini dan arah ke situ sudah nampak benar. Tiba kuban kali kapan lagi Pak ada dari hidung buat ini daripada seramnya hidung kuban ada kegamparan dikit batal ini kita dikit Pak. Ayo waktu yang sedikit ini anggaplah kita gunakan umur dikit batal sudah umur berapa kali kita anggap 40 kita umurnya 40 anggap 60 mati berarti sisa berapa lagi 20 itu guring belum lagi guring paling normal orang normalnya sudah 8 jam guring sepertiga hidup sehari 24 jam berarti sepertiganya 8 berarti anunya 20 tahun ya kan dikurangi sepertiga berapa ya 7 tahun kan sudah Pak. Jadi kita 20 tahun yang akan datang ini 20 yang akan datang ini yang ke 7 tahun kita tak cadar lah cadar guring ya itu hanya guringan normal aja lagi puluhan 5 datang awal kita guringan puluhan lagi kita melihat senet ikatan cinta apa itu habis bakar waktu makanya Allah Ta'ala padahal Allah Ta'ala bersumpah wal as demi masa daripada sakit pentingnya itu masa apalagi ini kita hidup 50 tahun ini anda rasanya 10 la taqumu sa'ah tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarrab zaman sehingga zaman itu terasa sebentar ya kan as-sanah kasyahar ya kan setahun itu rasa sama sebulan ya kan wasyahar kal-usbu' sebulan rasa sama rasa seminggu wal usbu' al-yawm seminggu rasa sama sehari wal yawm kasa'ah sehari rasa sejam wasa'ah qaddarmati minallah karena sejam seperti menghidupi es maka hidup sudah sekali kenapa puasaan pulang ulah ya anda semalam tahun bulan tidak ini proses untuk menuju kepada hari kiamat. Makanya ayo waktu yang sebentar yang anggaplah kita gunakan waktu sedikit ini kita harap ini kita punya waktu sedikit tapi ya hanya beramal mencari lampu bulan karena kita cari lampu bulan pahala itu nah itu yang kita harapkan dan yang tadi yang mudah-mudahan acara kita ini sebagai menjadi amal baik kita menjadi amal jariah kita menjadikan kita dikubur dengan ya kan lalu ada kisah tadi dan itu pulang sedikit kita tambahin kita palabis tumut dan minaz zaman maka setelah itu aku sudah bangun aku lihat itu deh orang itu memang ada anaknya di Cempaka Tri Pasar sudah beberapa lama summa ra'aitul mauta qad kharaju min quburi kama kabar kemudian kan setelah lama aku pun bermimpi lagi makanya mimpi yang pertama itu 5 bermimpi summa ra'aitu rajul alladhi la yartaqitu sala yartaqitu kemudian aku melihat langsung orang berebutan dan aku lihat seorang laki-laki yang dulunya kada mau berebutan berebutan pulang ya kan pas kayak itu kemudian aku pun terbangun dari tidurku limpahnya terbangun ya kan fa'adhabu ila suq maka kemudian aku pergi pulang ke Cempaka sekalinya dia ata'arrafa khabaran walad supaya aku selidiki makanya Pak Khobar anak kali Cempaka fawajadtuhu qad mata sekalinya anaknya itu sudah meninggal habis umpat berebutan sembako murah ya kan lagi dulu ngepek nah dari karena itulah jadi yakin kita semua yang kita baca hari ini akan kita hadiahkan kepada orang yang kita hauli dan baca itu akan sampai kepada orang yang kita hauli makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal
Fatihah. Baca Fatihah. Wal Ikhlas, baca suratul Ikhlas. Wal Mu'awwidzatain, baca qul a'udzu birabbil falaq dan baca qul a'udzu birabbin nas. Faj'al thawaba, jadikan pahalanya itu ila qabri fulan bin fulan. Fa innahu yasilu, maka yakinkanlah kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu pahalanya itu sampai ini puncak Imam Ahmad nih. Ada juga Imam Ahmad kharajtu min Baghdad, aku keluar dari kota Baghdad, fama taraktu ahadan awra wa azhad wa a'lam min Ahmad bin Hanbal. Aku meninggalkan kota Baghdad dan aku tidak meninggalkan kota Baghdad, ya kan, meninggalkan seseorang yang lebih alim, lebih ulama, lebih zuhud daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan? Nah, jadi alhamdulillah. Jadi terutama kita hari ini pelajaran adalah, ya kan, untuk kita menghadiahi daripada orang yang kita hauli, yaitu Syarifah Badrun, ya kan, dan putra beliau Al-Habib Ja'far, sebagai tanda kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita ini menjadikan kita mendapatkan syafaat daripada mereka itu, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan berkat doa kita menghauli orang yang saleh, orang yang salihah, mudah-mudahan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita menjadi orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu biasa itu balasan itu sesuai dengan dawi. Makanya Imam Abu Hanifah ini tak ulang. Kenapa biar ini jadi alim benar? Jadi Imam Abu Hanifah, aku ini jadi alim. Kenapa? Karena abahku, ya kan, Nu'man bin Sabit Abasi pernah memberi sesuatu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka aku dibalas, maka abahku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan anak, yaitu aku. Berkat abahku memberi hadiah kepada orang yang alim, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Apalagi kita mengumpul sini banyak para ulama, para habaib, para pejabat. Tidak disimpani, ada dua golongan, tidak berhimpun keduanya kecuali apabila berhimpun menjadi baik di umat. Apa ya kan? Apabila baik itu apa? Al ulama wal umara, para ulama dan para umara. Dan alhamdulillah, jangan berkat Syarifah Badrun, para ulamanya kumpul, para habaibnya kumpul, para pejabatnya pun kumpul. Mudah-mudahan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang kita tahu di al-mar'u ma'aman ahad, anta ma'aman ahbabta. Nah, mungkin itu dululah dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi